Mari Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, sentuhlah hati kami, bukalah hati kami. Tolonglah agar kami bisa sungguh-sungguh menerima firman-Mu pada malam hari ini. Bukan hanya dalam pikiran kami, tetapi juga dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 60 dengan sebuah tema, mengapa harus menang. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin membacakan sebuah kisah ya, kisah yang sederhana sekali tentang dua orang anak kecil. Ya, ada dua orang anak kecil. Anak yang pertama ini bernama Peter. Slide selanjutnya ya. Nah, Peter ini dikisahkan Peter ini adalah seorang anak yang hebat, ya. Anak ini hebat karena memang anak ini sangat bertalenta, ya. Orang tua, guru maupun teman-temannya seringkali mengatakan anak ini tuh nggak bisa kalah. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya bukan dia tidak bisa kalah anak kecil ini, tetapi anak ini tidak mau kalah. Dia tidak mau kalah. Bahkan di dalam permainan sesederhana bermain kelereng. Ya, dia sangat kompetitif begitu ya. Memang dalam banyak hal dia hebat, tetapi dia tidak mau merasa kalah. Jadi seringkali ketika dia mungkin harus berlomba di perlombaan yang dia sadar gitu ya, dia tidak jago, maka Peter akan menghindari perlombaan itu. Ya, ketika dia tahu itu permainan yang dia tidak kuasai, dia memilih untuk tidak memainkannya, pura-pura tidak tertarik. Tetapi jika itu adalah permainan yang dia jago gitu ya, dia merasa jago, dia akan dengan sangat semangat gitu bermain ya. Dan salah satu hal yang sangat dia kuasai adalah permainan tenis meja begitu. Dia jadi dia tidak mau kalah dan dia akan selalu maju bertanding di dalam pertandingan tenis meja apapun. Satu kali datang seorang anak yang bernama Albert. Anak ini anak baru di sekolahnya, dan ternyata anak ini juga adalah anak yang hebat di dalam permainan tenis meja ya. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk Peter dan Albert ini bertanding. Ya, Peter merasa ketika mendengar kabar bahwa Albert juga jago, maka dia menantang di dalam sebuah permainan. Peter ini mempersiapkan permainan dengan sangat baik gitu ya. Sementara Albert di dalam sepanjang permainannya dan bahkan dari persiapannya dia tidak menganggap itu serius. Ya, dia sepanjang permainan dia tersenyum, dia sering bercanda gitu, membuat lelucon dan berbagai hal gitu. Tetapi ketika pertandingan dimulai gitu ya, ternyata Albert itu memang sangat jago gitu ya. Peter kewalahan begitu. Padahal Albert itu mainnya sambil bercanda gitu ya, sambil ketawa-ketawa. Dan Peter mulai panik gitu. Sampai akhirnya Peter memutuskan untuk bermain curang ketika Albert tidak memperhatikan, karena Albert itu bermainnya santai, jadi ada momen-momen Albert tidak konsentrasi dan Peter memakai kesempatan itu untuk bermain curang. Dan akhirnya permainan itu dimenangkan oleh Peter. Ya, setelah melihat pertandingan sengit itu, kemudian kemenangan Peter yang kesekian kali itu mengalahkan Albert, si anak baru itu, jadi perbincangan banyak orang. Tetapi malamnya ketika dia sampai di rumah, sekalipun banyak orang membicarakan kemenangannya, Peter tidak merasa senang. Dia menang, tetapi dia tidak merasakan ada jejak kegembiraan dalam hatinya yang biasanya dia nikmati ketika menang. Terlebih lagi, ketika dia melihat bahwa lawannya itu tidak sedih. Ya, dia melihat Albert tidak sedih karena dia kalah, dan di saat yang sama dia menyadari kalau dia menang karena curang. Begitu. Kemudian akhirnya dia seiring waktu dia mulai memperhatikan Albert. Ternyata Albert juga adalah anak yang sama bertalentanya dengan dia, tetapi selalu melihat Albert itu tertawa, tersenyum, menikmati setiap permainannya sekalipun kalah. Dan akhirnya Peter mulai menyadari bahwa ada hal yang tidak dia miliki, yang dimiliki oleh Albert. Nah, itu kemampuan untuk menikmati semuanya. Peter belajar bahwa menikmati permainan itu lebih penting daripada memperhatikan papan skor. Ya, tidak penting menang dan kalah, yang penting adalah menikmatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kisah sederhana ini kita melihat dari dua anak ini.
ya, tentang berbicara menikmati permainan, tidak peduli menang ataupun kalah. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita juga bersama-sama merenungkan dua kata ini tentang menang dan kalah dari seorang tokoh Alkitab yang dicatat dalam Mazmur 60, yaitu Daud. Dan mari untuk pembacaan Mazmur kali ini akan diputarkan lewat sebuah video. Bapak Ibu sekalian dapat menyimaknya di tempat masing-masing selama pembacaan video ini. Mazmur 60. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, bunga bakung kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba. Dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Selah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang menang dan kalah, maka mungkin satu pertanyaan bagi setiap kita, apa yang kita pikirkan ketika kita mengalami kekalahan? Ya, kita seringkali hidup di dalam dikotomi ini, begitu ya, dalam pembagian ini gitu. Kita senang kalau kita menang, sukses, beruntung gitu. Semua orang mau mendapatkan keberhasilan, kemenangan itu. Itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang diinginkan gitu, hal yang dicari-cari gitu ya. Sementara di sisi yang lain, jika kalah, jika kita gagal, jika kita merugi, itu adalah hal yang buruk gitu. Ya memang secara natural kita nggak akan gitu ya sengaja mencari kekalahan atau mencari kegagalan atau sengaja membuat usaha kita menjadi rugi gitu ya. Tetapi
Sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita waspadai dari dikotomi ini, dari pembedaan ini ketika kita hanya mencintai kemenangan, kesuksesan, dan keuntungan, sementara kita menjadi begitu takut, menjadi begitu paranoid mungkin ya bahasa lainnya terhadap kegagalan, kekalahan, ataupun kerugian. Sebab Bapak Ibu sekalian, jikalau kita mau jujur dalam pembacaan firman Tuhan kita seringkali lewat berbagai contoh dalam firman Tuhan, Tuhan seringkali mengajar umatnya itu lebih dalam lagi ketika terjadi kekalahan, ketimbang dibandingkan di masa-masa kemenangan atau keberhasilan. Setidaknya itulah yang kita lihat di dalam perjalanan hidup Daud. Ya, apa yang Daud pikirkan ya kalau kita bertanya tentang kita gitu ya, apa yang kita pikirkan tentang kemenangan, maka sekarang kita coba lihat yang kita lihat tadi dari pembacaan firman Tuhan kita tentang kekalahan, apa yang Daud pikirkan gitu ya. Kalau kita melihat Daud adalah seorang yang sering kali berhasil ya di dalam perperangannya, di dalam segala usahanya. Namun dalam Mazmur tadi kita melihat bahwa bagaimana Daud itu datang kepada Tuhan dengan satu perasaan yang hancur karena dia menemukan ada ketidakberhasilan di dalam perjalanannya dan perjalanan dirinya bersama dengan bangsanya. Namun Bapak Ibu sekalian, yang menarik dari kedatangan Daud kepada Tuhan, dari doanya itu, yang Daud keluhkan itu bukan berbicara semata-mata soal kekalahan perang, kehilangan sejumlah tentara, atau kehilangan sejumlah uang yang dia keluhkan. Dia bukan berkata, Tuhan kenapa saya tidak berhasil, Tuhan kenapa saya harus mengalami kekalahan atau harus kehilangan sejumlah daerah. Bukan itu yang Daud katakan. Tetapi justru Daud datang kepada Tuhan di dalam kekalahannya itu, pertanyaan yang dia tanyakan adalah, kenapa engkau meninggalkan kami? Tuhan, kenapa engkau meninggalkan kami? Kenapa Daud bisa sampai kepada kesimpulan ini, Bapak Ibu sekalian? Seorang teolog dan seorang penafsir Perjanjian Lama bernama Van Gemeren, dia menyimpulkan dari kehidupan umat percaya di Perjanjian Lama, dia mengatakan begini, bahwa bagi umat percaya, bagi umat Allah pada masa itu, ya kekalahan itu tuh menjadi tanda tentang jadi umat Tuhan itu yang menjalani, bagi umat Tuhan itu yang paling penting bagi dirinya adalah keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam perjalanan umatnya, sehingga ketika mereka mengalami kekalahan, mereka menjadikan momen itu sebagai momen refleksi yang mendalam tentang keberadaan Tuhan. Bagi mereka, kekalahan itu menjadi sesuatu yang penting sebab mereka menyadari bahwa ketika Tuhan mengabaikan mereka, pengabaian Tuhan itu menjadi kondisi yang paling menyedihkan. Sehingga setiap kali begitu Bapak Ibu sekalian mereka mengalami kekalahan, setiap kali ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada mereka, mereka langsung mencari Tuhan, mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada apa? Gitu. Mereka menjadikan kegagalan, kekalahan itu sebagai satu alarm, ya, sebagai satu pengingat dan menjadi satu titik balik bagi mereka untuk bertanya, Tuhan ada apa? Adakah dosa kami yang membuat engkau tidak berkenan kepada kami? Adakah kesalahan kami yang membuat engkau tidak mau berada di pihak kami? Begitu. Itulah yang membuat akhirnya mereka mencari keberadaan. Itu yang akhirnya yang menjadi tindakan, yang menjadi respons pertama mereka ketika mereka mengalami kekalahan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dari Mazmur ini, ketimbang berbicara soal menang dan kalah, sesungguhnya pergumulan Daud di dalam Mazmur ini lebih ingin mengajak kita juga untuk melihat bahwa betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Ya, sehingga Daud ketika mengalami kekalahan, Daud itu bukan sibuk berpikir, kenapa bisa kalah ya? Kita pakai formasi yang salah ya? Musuh pakai formasi apa? Daud ketimbang sibuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan sedemikian, Daud justru menggali, menyelam lebih dalam, berusaha menelusuri tentang kehidupan rohani dirinya dan bangsanya di hadapan Tuhan,
ketika mengalami kekalahan. Seringkali bukankah hal yang sebaliknya, yang mungkin hal yang pertama yang tadi saya tunjukkan yang seringkali kita lakukan. Kita tergoda ketika kita mungkin mengalami ketidakberhasilan dalam bisnis, begitu ketika kita mengalami kegagalan di dalam usaha kita, di dalam studi kita, atau mungkin di dalam pelayanan kita. Bahkan ketika mengalami kegagalan, hal yang pertama kita lakukan, kita selalu bertanya tentang strategi apa yang salah, gitu ya, apa yang keliru, atau bahkan tidak jarang kita mencari siapa yang salah. Saya sudah benar kok, gitu ya. Mungkin ada siapa yang bikin kesalahan, gitu. Kita sibuk mencari di mana titik kesalahan ketika kita mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan. Seringkali momen merenung, bertanya kepada Tuhan, ada sesuatu yang salahkah, atau ada maksud Tuhan apa di balik kegagalan itu, momen itu seringkali mungkin muncul di urutan kedua, ketiga, atau bahkan terakhir. Atau bahkan seringkali kita lupa sama sekali untuk bisa masuk ke dalam momen ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa dan bagaimana akhirnya paradigma apa yang Daud miliki sehingga dia bisa sampai ke dalam tahap pemikiran ini, begitu ya? Kenapa gitu ya Daud kok bisa sih gitu ya melibatkan Tuhan bahkan di dalam kekalahan? Sebab Bapak Ibu sekalian, dengan sederhana kita bisa melihat bahwa Daud melihat bahwa kegagalan bukan hanya keberhasilan, ya. Hal yang buruk di mata kita bukan hanya hal yang baik di mata kita, semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Sehingga orang pertama, pribadi pertama yang harus kita cari ketika kita mengalami kegagalan juga tidak lain tidak bukan adalah Tuhan kita yang punya rencana itu. Seringkali kita berharap dan kita berpikir bahwa rencana Tuhan itu hanyalah hal-hal yang baik di mata kita. Hal-hal yang Tuhan inginkan untuk terjadi di hidup kita, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan izinkan, hanyalah hal-hal yang menyenangkan mata kita. Padahal bukankah di dalam kehidupan perjalanan orang-orang iman di dalam Alkitab, seringkali Tuhan menunjukkan bagaimana Ia mendisiplin, bagaimana Ia mendidik anak-anaknya lewat berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu juga adalah rencananya. Dan itu baru bisa sungguh-sungguh dipelajari. Itu baru bisa sungguh-sungguh berbicara ke dalam hidup setiap anak-anak Tuhan itu ketika kita sungguh-sungguh menyadari Tuhan ada di sana. Tuhan juga ada di dalam segala hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Dia tidak pergi. Dia tidak meninggalkan. Bapak Ibu sekalian, secara sederhana saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat Mazmur 60 tadi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali melihat ya, kalau di dalam Alkitab Indonesia itu di ayat 3 sampai 5, ya, kalau di Alkitab bahasa Inggris itu ayat 1 sampai 3, ya. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bisa sampai kepada kesimpulan ini ya, sebelum kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan juga ada di dalam segala kesulitan, sesungguhnya kita bisa melihat ada satu proses juga yang sebenarnya dilalui oleh Daud, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada satu proses yang Daud lalui di dalam bisa sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan juga hadir, gitu, dan dia bisa tetap berharap kepada Tuhan di dalam kekalahan. Bapak Ibu sekalian, ada satu langkah pertama yaitu di ayat 1 sampai 3 dalam Alkitab bahasa Inggris ataupun 3 sampai 5 di Alkitab Indonesia. Di ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan segala kondisi buruk dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita melihat bahwa Daud mau melihat dan mengakui realita buruk yang ada di hadapan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini satu tahap yang sederhana tapi seringkali kita abaikan, yaitu melihat dan mengakui realita yang ada di hadapan kita. Mengakuinya. Kalau itu buruk, kita akui itu buruk. Kalau itu tidak menyenangkan bagi hati kita, kita akui itu di hadapan Tuhan kita bahwa itu tidak menyenangkan hati kita. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita bisa menjadi orang-orang yang membohongi diri sendiri. Kita berpura-pura begitu ya, suka dengan berbagai hal di hadapan kita. Mungkin ini yang kalau orang zaman sekarang tuh sebut toxic positivity. Hal itu sebenarnya melukai hati kita, tapi kita buru-buru bilang enggak ah.
baik kok. Tanpa sempat memprosesnya, tanpa sempat memikirkannya, merenungkannya kembali, kita buru-buru. Kita takut dibilang orang kurang beriman. Kita takut dibilang orang yang tidak bisa bersyukur gitu. Kita takut dibilang orang yang nggak tahu diri gitu. Sehingga kita buru-buru mengabaikan segala keburukan di depan kita dan berkata nggak apa-apa lah. Ini baik kok. Padahal mungkin sebenarnya hati kita masih belum bisa terima. Hati kita mungkin punya luka, hal itu mungkin yang terjadi pada kita itu benar-benar menyakiti kita, tapi kita buru-buru mengabaikannya, kita deny, kita mengingkarinya. Tetapi di pembacaan kita melihat bagaimana Daud menyatakan realita sebulat-bulatnya sebagaimana adanya seobjektif-objektifnya di hadapan Tuhan kita. Dia menyatakan segala realita buruk yang ada di hadapannya kepada Tuhan. Bahwa bagaimana dia merasa dibuang oleh Tuhan, bagaimana dia melihat keberadaan tentaranya yang hancur lebur, bagaimana bumi goncang, belah, begitu ya, bagaimana umatnya mengalami penderitaan, bagaimana dirinya dan seluruh umatnya itu mengalami kebingungan yang amat sangat. Dia tidak pura-pura baik-baik saja di hadapan Tuhan, tetapi mengakuinya. Dia tidak berbohong di hadapan Tuhan dan tidak berbohong kepada dirinya sendiri. Dan inilah langkah pertama yang saya yakin perlu sama-sama kita renungkan secara khusus hari ini. Ini yang menjadi langkah pertama bagi setiap kita mungkin untuk bisa meyakini tentang kehadiran Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengakui realita buruk, mungkin kita tidak bisa sungguh-sungguh diobati. Seringkali langkah pertama, ya orang seringkali bilang, langkah pertama untuk bisa sehat adalah ya mengakui sakit gitu ya. Orang nggak akan datang ke dokter kalau merasa sehat-sehat saja. Seringkali orang nggak mau diobati karena berpikir, nggak apa-apa lah, ini cuma pegal-pegal aja gitu ya. Padahal ternyata mungkin kita mengalami sakit tulang yang parah gitu ya. Tapi kita nggak mau datang ke dokter karena kita berpikir, cuma sedikit, bukan apa-apa. Tapi sesungguhnya ya, sebagaimana langkah kesembuhan fisik itu dimulai dari mengakui sakit, makanya datang ke dokter, begitupun juga dalam pemulihan hati dan jiwa kita. Mengakui kalau kita sakit, baru kita bisa datang kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua Bapak Ibu sekalian yang Daud lakukan kalau kita melihat Alkitab kita bersama di ayat selanjutnya. Ayat ke-6 sampai yang ke-7 di Alkitab Indonesia. Bapak Ibu sekalian kita melihat bagaimana Daud di sana bukan cuma sekedar berhenti mengungkapkan rasa sakitnya. Kalau kita cuma berhenti mengungkapkan segala rasa sakit kita, mengungkapkan segala penderitaan dan keadaan di depan kita, mungkin kita bisa jatuhnya malah jadi sekedar mengeluh, gitu ya, sekedar menyatakan kesusahan dan akhirnya kita jadi yaitu ujungnya nggak bersyukur itu kepada Tuhan. Dan itu juga sesuatu yang saya yakin tidak baik kalau kita hanya mengakhiri perenungan kita, momen doa kita hanya dalam keluhan saja. Tetapi di momen itu juga Daud mengizinkan dia untuk bisa mengingat imannya. Ya, dari ayat 6 sampai 7 di sana kita melihat bagaimana Daud menyatakan iman yang dia percaya selama ini. Dia mengatakan bahwa kepada mereka yang takut kepadamu, Tuhan akan memberikan panji-panji kemenangan itu. Begitu, dia percaya kalau Tuhan itu akan memberikan perlindungan. Ya, dia percaya bahwa orang yang Tuhan cintai itu akan luput dari segala bahaya, akan selamat di dalam tangan Tuhan. Dia menyatakan imannya, selama ini dia pelajari, yang selama ini dia ingat. Dan dia bukan cuma hanya sekedar mengingat imannya, pengetahuan teologinya, tetapi dia juga mengingat firman-Nya. Kalau di dalam konteks kita saat ini, Daud, kita juga mau mengingat kembali isi firman Tuhan, isi Alkitab yang telah kita baca. Di ayat 8 sampai 9, dia mengingat firman Tuhan kepadanya. Bagaimana dia memegang bangsa itu. Ya, di momen Daud bergumul tentang keadaan bangsanya, dia mengingat bahwa Tuhan pernah berfirman kepadanya bahwa Allah adalah Allah yang berdiri atas bangsa-bangsanya, Allah yang punya rencana atas bangsa-bangsanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi satu hal yang penting di dalam momen kita berbicara, berdoa kepada Tuhan. Mengingat kembali apa yang dikatakan kepadanya. Tentu kita percaya bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kita secara pribadi lepas pribadi, namun kembali pengujian itu
Tanggung jawab kita untuk mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu tidak bisa kita lupakan. Dan dari pergumulan Daud ini kita bisa melihat bahwa ingatan Daud akan imannya, ingatan Daud akan firman yang telah dibacanya, itu menjadi satu bagian yang inti, yang penting di dalam pergumulannya. Sebelum akhirnya dia bisa sampai kepada kesimpulan akhir yang membawa dia kembali dalam pengharapan setelah terjatuh. Dan baru setelah itu di ayat 11 sampai 14 dia menyatakan doanya di hadapan Tuhan dan menyatakan segala harapannya di hadapan Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan sekalipun dia tahu ya, dia mengalami kekalahan, dia mengalami kegagalan, tapi dia tahu bahwa Tuhan akan membebaskan dia. Dia bisa tetap punya pengharapan sekalipun keadaan di sekitarnya sudah dia akui hancur lebur, secara objektif tidak baik-baik saja gitu. Tetapi pengetahuan, ingatannya akan firman itu membawa dia kembali pada pengharapan dan menyadari bahwa Tuhan tidak pergi. Tuhan ada di dalam kesulitan. Bapak Ibu sekalian, orang-orang sering berkata ya, proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Ya. Proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Dan dari perenungan hari ini saya juga ingin mengamini hal yang sama. Proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Dan bagi kita para murid-murid Kristus, proses yang harus kita jalani adalah proses berjalan bersama dengan Tuhan. Menyadari kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar menantikan kapan saya akan berhasil, kapan saya akan bahagia, kapan saya akan lewat dari pergumulan ini. Tetapi menikmati, mengalami kehadiran Tuhan di dalam segala pergumulan itu jauh lebih penting daripada melewati pergumulan itu sendiri. Sebab orang-orang tidak percaya bisa mengalami kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan semata juga gitu dalam kehidupannya. Orang susah juga, orang-orang yang tidak percaya juga mengalami kesusahan dan keberhasilan. Tetapi apa yang menjadi berkat terindah bagi setiap kita adalah proses itu. Ketika kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap pergumulan itu, mengalami pegangan tangan Tuhan itu, mengalami topangan tangan Tuhan itu, mengalami tangan Tuhan yang tetap terulur dan menjaga kita, sekalipun kita mengalami kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami. Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah, seringkali mata kami terus tertuju kepada keberhasilan dan segala kenyamanan hidup. Namun Tuhan, kami seringkali lupa bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan berbicara soal kesuksesan di mata manusia, kenyamanan yang hati dan segala keinginan daging kami inginkan. Tetapi yang terpenting dalam hidup ini adalah menjalani hidup ini bersama denganmu. Sehingga sekalipun kami tidak harus menang, kalau kami harus mengalami kesulitan dan pergumulan, jikalau itu memang yang dibutuhkan untuk kami bisa mengalami Engkau, tolonglah kami agar kami bisa menjalaninya dengan tabah. Sehingga mengapa harus menang jikalau di dalam kesulitan ternyata di sana kami bisa melihat tangan. Sehingga Tuhan tolonglah kami. Kerinduan terbesar kami adalah kami bisa menikmati, melihat kehadiran-Mu. Di saat menang maupun susah, di saat gagal maupun sukses, di saat untung ataupun rugi. Bukan masalah hasil atau titik akhir. Mata kami bukan hanya menanti-nantikan keindahan yang kami inginkan. Tetapi di saat-saat yang tidak indah di dalam lembah kekelaman, kami bisa menikmati perjalanan itu bukan karena apapun, hanya karena Engkau. Hanya karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami. Inilah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini persekutuan doa kita. Kalian silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekali.